dikutip dari tulisan Ustadz Mu'afa Muhammad Rohman Rojikin. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang sejarah Nabi Yusuf, yaitu menghadapi atau menyikapi orang-orang yang dekat yang menzolimi kita. Orang-orang terdekat itu bisa keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, saudara, kakak atau adik kita yang menzolimi kita, atau mungkin teman-teman kita, orang-orang yang mengenal kita yang menzolimi kita. Bagaimana penyikapan yang baik dalam sejarah, dalam Quran? Di sini ada kisah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dizolimi bukan oleh temannya atau oleh orang lain, tetapi justru oleh saudara-saudaranya sendiri. Baik, dijahati oleh orang itu menyakitkan tentunya. Tapi jika yang menjahati adalah kerabat sendiri, saudara sendiri, suami sendiri, tentu akan sangat semakin berlipat-lipat terasa sakitnya. Tapi coba bayangkan, level kejahatan yang diterima oleh Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya itu lebih besar. Beliau digunjing setiap hari, disewoti, ya, tidak diramahi, bahkan direncanakan akan dibunuh. Padahal Nabi Yusuf tidak salah apa-apa. Menjelang pembunuhan itu, yakni saat Nabi Yusuf sudah dibawa jauh, beliau disepak tendang, dijambak dan diludahi dengan penuh kebencian. Hampir saja Nabi Yusuf dibunuh kalau saja salah satu dari saudaranya tidak mencegahnya. Akhirnya beliau hanya dilemparkan ke dalam sumur. Bayangkan, dilemparkan ke dalam sumur lalu ditinggalkan. Ini pun sebenarnya meski tidak membunuh, tapi hakikatnya juga membunuh pelan-pelan. Sebab siapa yang bisa menjamin bahwa akan ada musafir yang lewat lalu menyelamatkan Nabi Yusuf? Bisa saja Nabi Yusuf, kalau misalkan tidak ada yang menemukan, akan mati kehausan atau kelaparan di dalam sumur, kedinginan. Untunglah Allah menuangkan rahmatnya, direncanakan, diskenariokan oleh Allah untuk lewatlah kafilah dagang, lalu menemukan Nabi Yusuf, lalu menyelamatkan Nabi Yusuf. Tapi itu pun bukan untuk diselamatkan dengan dibawa ke rumah pemimpin kafilah atau dianggap anak oleh kafilah, bukan. Tapi justru malah dijual di pasar Mesir. Nabi Yusuf dijual setelah yang pertama dijahati oleh keluarganya, kakaknya, saudaranya, lalu dibuang ke sumur. Setelah itu masalah tidak beres, ujian belum selesai. Setelah ditemukan oleh orang lain, malah dijual ke pasar menjadi budak. Akhirnya Nabi Yusuf mengalami beban hidup baru sebagai budak. Bayangkan, orang mulia seperti Nabi Yusuf, lelaki tampan, idaman, anak seorang nabi, Nabi Yakub, putra kekasih Allah yang dimuliakan orang-orang beriman, gara-gara dijahati saudaranya, nasibnya terpuruk menjadi seorang budak. Ini fase kedua. Yang pertama dizolimi, dikucilkan, dibuang ke sumur, mau dibunuh. Setelah itu masih juga bertemu dengan ujiannya, itu dijual di pasar budak menjadi budak. Lalu bayangkan bagaimana rasanya jauh dari keluarga ketika itu Nabi Yusuf merasakannya. Tidak punya sanak saudara, tidak ada yang menanyakan kabarnya, tidak ada yang peduli dengan kehidupannya. Mereka yang pernah merantau pasti bisa merasakan betapa kesepiannya orang yang jauh dari sanak saudara, orang tua. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Lalu dirasakan juga bagaimana perihnya terpisah dengan ayah yang dicintainya, yaitu Nabi Yakub. Bayangkan bagaimana perihnya terpisah dalam waktu yang lama. Bukan hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi selama puluhan tahun berpisah dengan ayah tercinta. Itu pun tidak tahu apakah akan bisa bertemu atau tidak lagi. Masya Allah, subhanallah. Tapi Nabi Yusuf tetap konsisten, sabar dengan kesolihannya, ridho, menerima, sabar. Hingga Allah mengangkat derajatnya di dunia dengan menjadi penjabat besar suatu saat nanti di Mesir.
menjadi seorang pejabat, diangkat menjadi nabi di usia matangnya. Setelah itu Nabi Yusuf tidak selesai di sana. Nabi Yusuf mengalami ujian lagi. Setelah menjadi budak, beliau difitnah oleh seorang wanita, Imratul Aziz. Difitnah penuh dengan tekanan mental. Setelah itu selesai? Tidak, ujian lagi, di penjara. Setelah itu selesai? Tidak. Nabi Yusuf berkata pada temannya agar kalau keluar dari penjara, bilang kalau saya di penjara dan saya tidak salah. Tetapi temannya ini tidak menyampaikan, lupa menyampaikan, sehingga Nabi Yusuf tidak langsung dikeluarkan dari penjara, harus mendekam lagi lama di penjara. Setelah itulah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Setelah memang Nabi Yusuf tidak mampu lagi menerima cobaan, maka Allah hentikan cobaan itu. Ingat, kalau sudah kita tidak mampu menerima cobaan dan ujian, maka Allah tidak akan menguji lagi. Allah akan bebaskan, Allah akan selamatkan. Tapi dengan plus diangkat derajat, diberi pahala banyak. Sabar. Lalu setelah beberapa puluh tahun kemudian, Allah skenariokan kerabatnya ini, kakak-kakaknya ini dibuat butuh, dibuat miskin oleh Allah, sehingga mereka terpaksa mengemis-ngemis mencari bantuan ke Mesir. Dan kakak-kakaknya ini, mereka ini bertemu dengan Nabi Yusuf. Allah skenariokan begitu. Yang tadinya mencaci, memaki, mau membunuh Nabi Yusuf, Allah buat orang tersebut, mereka menjadi miskin, menjadi susah. Dan mereka mencari orang yang bisa membantu mereka. Mereka mencari bantuan ke Mesir, padahal di Mesir ada Nabi Yusuf. Salah satu keajaiban dan keindahan perbuatan Allah adalah membuat orang yang jahat menjadi butuh kepada kita, kepada orang yang pernah dia zolimi, atau kepada kita yang terzolimi. Nah, si jahat itu berbuat mendongak dan menengadah, kagum kepada orang yang pernah dihinanya, yaitu Nabi Yusuf. Saudara-saudara ini kagum, kok gak balas, kok gak dendam Nabi Yusuf sama kita, kok akhlak Nabi Yusuf mulia banget. Ini pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad, bahwa Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk. Ikutilah orang-orang soleh dalam Al-Quran ketika menyikapi hidup. Maafkan orang lain. Wal qadimin al-goido, tahan amarah. Wal afina aninas, maafkan kesalahan orang lain yang pernah menzalimi kita. Kita dapat pahala surga. Keburukan-keburukan mereka dikembalikan kepada mereka, tapi keburukan kita dibagi-bagi sama mereka. Keburukan kita diambil, pahala mereka diberikan kepada kita. Luar biasa. Sebenarnya dalam momen itu menjadi kesempatan bisa aja Nabi Yusuf untuk balas dendam. Nabi Yusuf bisa balas dendam. Saudara-saudara datang ke istana minta bantuan, ternyata yang dimintai bantuan adalah saudaranya yang pernah dibuang, itu Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf mungkin kayak kita, wow kamu dulu begini, pernah begini, saya akan balas. Tidak, Nabi Yusuf tidak membalas. Nabi Yusuf memaafkan. Sekali lagi, Nabi Yusuf menunjukkan akhlak yang luar biasa mulia. Saudara-saudaranya malah dilayani, dimuliakan, dan tidak dihukum. Malahan saat mereka tahu bahwa orang mulia di hadapan mereka adalah Yusuf, Nabi Yusuf memaafkannya dan tidak mencelanya. Kata Nabi Yusuf, tidak ada celaan untuk kalian pada hari ini. Itu yang diucapkan Nabi Yusuf. Bahkan saat Nabi Yusuf mengingat-ingat peristiwa jahat yang pernah menerpa dirinya, Nabi Yusuf ingin menjaga perasaan saudara-saudaranya, tidak mau menyinggung lagi, sehingga menisbahkan kesalahan itu bukan kepada saudaranya. Tapi Nabi Yusuf berkata, ini salah setan, bukan salah kalian. Masya Allah, akhlak. Tidak menyalahkan, iya kamu salah, begini, enggak. Enggak apa-apa, itu salah dari godaan setan. Jadi mereka itu hatinya merasa, ya Allah, ini orang udah kita zolimi tapi masih memuliakan kita, memaafkan kita, dan tidak menyinggung masa lalu, keburukan kita. Sungguh, pada kisah Nabi Yusuf terdapat pelajaran besar bagi orang-orang yang dijahati saudaranya, atau mungkin dijahati orang lain. Nah, yakni Anda bisa diangkat derajat di dunia akhirat jika bisa bersabar, teman-teman. Tabah, konsisten beramal, tahan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Itulah akhlak terbaik. Dan salah satu penghuni surga yang luar biasa, sebaik-baiknya orang adalah yang akhlaknya baik.
pemaaf. Allah akan memanggil para pemaaf, orang-orang yang suka memaafkan dipanggil, ayo surga, 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 surga. Ayo yang pernah memaafkan, yang sabar, ayo surga, 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 surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Seberat apapun Anda diuji dengan kerabat, dengan teman, dengan saudara yang menzolimi Anda, masih ada yang lebih berat daripada yang Anda rasakan. Itu Nabi Yusuf. Ujian Anda tidak seberapa. Ujian kita teman-teman tidak seberapa dibanding dengan ujian Nabi Yusuf. Apalagi kalau dibanding dengan ujian Nabi Ayub, kita gak ada apa-apa. Apalagi mungkin dibanding dengan ujian Nabi Ibrahim yang mau dibakar, bahkan sempat dibakar. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertawakal. Jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Maafkan, niscaya hati kita akan tenang, lapang, dan surga sudah menanti. Dalam surat Yusuf ayat 111, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan la ulil albab. Bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi Quran ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Surat Yusuf kan Al-Quran, di dalamnya terdapat kisah Yusuf. Kalau kita berpikir, kita akan dapat pelajaran. Kalau kita gak mikir, walaupun kita baca, gak akan dapat pelajaran. Makalah baca Quran, tadaburi, perhatikan, amalkan, sebarkan. Wallahu a'lam bishawab.